Ayyuhal hadirun al-a'izza, al-barnamijul khamis, al-mawa'idul husna, al-maw'idatul ula, sayulqiha al-mukarram Asy-Syaikh Imam Yahya Mahrus Al-Hajj. Ilaihil waqtu wal maqam, falyutafaddal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin dan hadirat sekalian, khususnya para kiai, para ibu nyai, dan para calon-calon kiai, calon-calon ibu nyai, dan khususnya pula kepada wali murid dan calon-calon wali murid. Telah kita saksikan bersama dari pernyataan-pernyataan, mulai dari panitia, pernyataan daripada purna siswa dan mustahid, dan juga pernyataan pula dari wakil wali murid Mbah Abu Bakar. Alhamdulillah, semuanya itu kita simak bersama dan bersama. Kita mengamati yang pertama adalah pernyataan daripada penasiswa, mengucapkan banyak terima kasih kepada para pengasuh, kepada para pendidik dan ustaz. Saya pikir perlu nantinya daripada penasiswa mengadakan suatu ikrar bersama, ikrar sam'an wa ta'atan kepada Pondok Pesantren Lirboyo untuk mempertahankan akidah-akidah Ahlussunnah wal Jamaah dan ilmu-ilmu yang telah disampaikan. Tidak hanya diwakili satu, tapi ikrar bersama itu akan lebih mantap bagi para siswa itu sendiri. Kemudian juga kita lihat sebagai promosi daripada mustahid yang 8 itu yang sudah kawin baru berapa. Mungkin yang lainnya masih didaka, termasuk juga promosi, itulah ya. Calon-calon menantu yang diinginkan, itulah ya. Kemudian tentang masalah yang terkait dengan apa yang disampaikan oleh Mbah Abu Bakar sebagai wakil daripada wali murid, itulah salah satu contoh mutaharrid daripada Lirboyo. Jadi Mbah Abu Bakar termasuk mutaharrid, alumni yang alim. Ada soalnya alumni yang alum terus. Hadirin sekalian, ya, seperti apa juga disampaikan oleh akhil kadim, yaitu Abdullah Kafabi Al-Hajj. Semua pengasuh juga mengharapkan dengan apa yang telah diselesaikan oleh para siswa-siswa di dalam menuntut ilmu di Pondok Pesantren Lirboyo. Mbah Abu Bakar mengatakan penuh dan barokah yang ada di dalam Pondok Pesantren Lirboyo, dan dituntut pula oleh para santri untuk mengembangkan ilmunya di masyarakat nanti. Saya sebenarnya ini hanya ising-ising saja atas nama pengasuh, ya sudah. Kalau dikatakan atas nama dzuriyah di dalamnya ada pengasuh. Ya sebenarnya ya hanya ikut serta meramaikan dan acara mahkamah mahasiswa ini. Hadirin dan hadirat sekalian, hanya beberapa catatan saya seingat saya, khususnya para wali murid dan para siswa. Ingat beberapa tahun yang lalu, mungkin 3 tahun yang lalu atau 6 tahun yang lalu, wali murid menyerahkan
kepada Pondok Pesantren Surabaya untuk dididik. Datang ilmunya belum tambah. Setelah Pondok Surabaya bertambah lagi. Diantarkan oleh wali murid. Menyerahkan penuh kepada murid dan terima oleh Pondok Pesantren Surabaya. Banyak. Kemudian sekarang teringat lagi lah wali-wali murid. Sebagian wali murid mengizinkan atau meminta kepada Masyaikh Surabaya dengan ucapan terima kasih. Meminta kembali putra-putra yang telah tamat ini. Ini hal yang pas. Jadi wali murid mengantarkan, menitipkan setelah tamat, dia memamerkan untuk pulang. Itu mestinya pasnya wali murid begitu. Tapi masih ada juga yang mana wali murid waktu datang pertama menyerahkan putranya, setelah tamat berhubung wis pinter pamito dewi wae yang dia ini. Nah, itu wali murid ya yang kurang pas, kira-kira begitulah kira-kira. Waktu datang menyerahkan juga gak mamit 12. Ada, insya Allah juga banyak. Dulu tapi sekarang insya Allah luwih akeh, kira-kira. Hadirin sekalian, kita melihat tentang masalah terkait dengan para mustahik tadi. Kita melihat bahwasanya memang di Pondok Pesantren Surabaya ini adalah suatu lembaga pendidikan yang mana suatu metodenya itu punya suatu metode tersendiri. Yaitu setelah anak-anak dari siswa aliyah tamat, kembali lagi yaitu amaliyah, praktek mengamal ilmunya menjadi ustadz atau mustahik. Ini salah satu bentuk metode pembelajaran. Mengikuti murid terus. Negatif dan positifnya juga banyak sekali. Ada positif, ada negatifnya. Positifnya, sang guru akan bisa mengikuti perkembangan anak. Ini ditinjau daripada didaktik, metodik, cara perkembangan dalam belajar. Guru mengetahui anak ini adalah bisa mengikuti mata pelajaran dengan baik. Terus sampai jenjang yang lebih tinggi. Ini positifnya. Tapi negatifnya, kalau ada guru pegel karo murid, mulai awal bangga dipegeli sampai tamat. Nah, insya Allah ada, insya Allah juga ada. Sebab apa? Muridnya bangga beling wae gitu. Merupakan suatu amaliyah. Ya, memang di dalam suatu lembaga pendidikan kita kenal an-nadhari wal amali. An-nadhari sebagai apa itu namanya? Pengalaman-pengalaman yang ditimba, yang dipelajari, itulah an-nadhari. Kemudian setelah dapat ilmu baru al-amali atau praktisi. Ini dalam jenjang pendidikan demikian. Nah, para mustahik itu juga masih santri Surabaya, tapi sedang mengamalkan amaliyah, mempraktekkan ilmu yang ada. Oleh karena itu, ba'dan nazari tentunya adalah al-amali. Ini yang disampaikan di Pondok Pesantren Surabaya. Kemudian ada suatu lagi metode yang di Surabaya. Saya bandingkan dengan beberapa perguruan lembaga pendidikan yang ada. Saya ke Malaysia melihat keberadaan. Saya ke Singapura, saya sampai ke Syria. Bagaimana didaktik yang ada? Oh, ternyata Surabaya adalah punya suatu sistem sendiri di dalam mendidik para siswa-siswa yang ada. Apa itu? Yaitu metode at-tahfidz. Ini jarang sekali dilakukan. Sebab di dalam pendidikan ada at-tafhim, paham. Gak apal, asal paham. Ada at-tahfidz, yaitu apal. Apal gak paham, gak apa-apa. Yang remuk, tidak tahfidz, tidak tahfidz. Wah, wis gak apal, yo gak paham pisan. Rodek. Nah. Seperti saya alami, yaitu pernah Pak Imam di Mekah. Saya ingin mengulang ngaji balaghah Johor Maknun. Waktu itu ada Mbah Kiai Idris Cirebon mukim di sana.
Karena saya kurang begitu paham balaghah, saya matur, Pak Idris, saya mau ngaji. Ngaji apa Gus? Badhe ngaos bar makmun. Wis apal kok durung? Rumiyin mboten apal, sakniki lali kula niku. Kemudian Mbah Idris ingat metode sebagai tahfidz awal. Kamu apal rumiyin Gus. Apal dhisik sampai apal, teko mene terus aku tak ngajekno. Masya Allah. Ingat saya metode di Lirboyo. Sebelum masuk kelas 1 sanawiyah harus apal berapa? Talata khamsin? Talata khamsin oh arba'mi'ah. Bait. 350 ya. Talata khamsin baitan. Harus apal 350 bait. Ini adalah metode tahfidz awal. Ini sangat baik sekali. Sebagaimanapun ya nantinya kalau mengaji sesuatu yang telah hafal, kau paham, ya hafal. Ini keuntungannya. Berbeda at-tafkir. Ada di jenjang jami'i. Itu adalah metode at-tafkir. Gak hafal, gak paham, pokok mikir. Mbah sing dipikir bener apa ora, pokoknya mikir gitulah. Jadi beberapa suatu metode pendidikan yang mana menurut didaktik metodik mempunyai suatu negatif dan mempunyai positif. Ada negatif dan ada positif. Semuanya begitulah permasalahan terkait dengan Islam. Akan tapi Lirboyo menganggap yaitu positif dan metode at-tabyin, at-tahfidz yang pertama, kemudian at-tabyin, kemudian adalah at-tafkir. Mudah-mudahan dengan ini adalah Lirboyo adalah tetap mengandalkan metode ini yang mana insya Allah akan bermanfaat maslahat bagi para murid-muridnya insya Allah. Hadirin sekalian, menyinggung masalah itu adalah mustahik. Saya ngesaakin itu mustahiknya munawibnya kadang ngesaakin. Saya mikir sudah tamat sekolah meneh ada berapa tahun, masya Allah mesti wancane kawin kok durung kawin. Maka jadi kita promosikan, monggo menawi wali murid kepengin salah satu daripada mustahik niku monggo mawon sing masih kosong. Nek sing wis kawin kados Mbah Bram wis cukup siji dhisik lah kadang-kadang. Itu belum tamatan-tamatan tadi dipromosikan hafal kudujuman yang ke-1 ke-2, apalagi yang sudah 12 tahun di sini wis ngoyot di Lirboyo. Kalau bisa kita sampaikan tentang masalah predikat, menyinggung masalah predikat, kalau Lirboyo biasanya di pondok itu tidak tahu sudah tamat aliyah, tamat sana. Tapi biasanya sudah berapa tahun kamu di pondok? Biasanya baru 5 tahun, baru 7 tahun, baru atau sudah 10 tahun dan 15 tahun. Banyak insya Allah. Ini predikat, biasanya itu predikat ya. Kalau sudah 5 tahun, ya setengah syekh. Kalau 7 tahun ke atas sampai 9 tahun, mulai syekh. Kalau sudah 15 ke atas, termasuk guru mustahik adalah Syekhul Masyayikh. Apakah begitu atau gimana? Allah alam. Ya masalah predikat. Predikat Nuwun Sewu lah. Dulu di Azhar. Predikat yang disampaikan kepada tamatan Azhar tidak mengenal itu doktor, tidak mengenal profesor. Pengenalnya adalah Ustadz Musaid, As-Syekh Wasul Masyayikh. Itu dengan lughatul Arabiyah. Tapi enggak terkenal di dunia Arab. Tapi terkenalnya adalah dari barat. Ada doktor, ada profesor. Predikat untuk mengetahui jenjang daripada belajarnya seseorang. Jadi mulai kalau di sini adalah S1, di sana lisan. Kalau sudah setelah lisan, S2 dikenakan magister. S3 dikatakan doktor. S-teler di Sri Ratu. Soalnya adanya S-teler di Sri Ratu. Makanya dari itu jenjang yang keempat S-teler. Jadi inilah dunia Islam sudah mengenal masalah predikat itu. Mengetahui tentang masalah
jenjang ilmu seseorang melalui predikat itu. Ini pun istilah dari Barat yang digunakan oleh negara-negara Islam sampai sekarang. Kenapa begitu? Syekh Said Alawi Al-Maliki, doktor fi ilmu hadis, predikat. Wahba Az-Zukhaili, doktor fi ilmu fiqh. Sehingga al-profesor Syekh Sayyid Baharul Asqab, Rais Jami' Al-Aqab, doktor. Jadi doktor itu digunakan zaman sekarang, masih digunakan oleh dunia Islam untuk mengetahui jenjang kealiman seseorang. Kalau sampan baru tamat aliyah belum dapat gelar, paling pol kalau lama di sini ya Syekhul Masyayikh itu paling tinggi kira-kira begitulah. Ini permasalahan terkait dengan masalah di dunia internasional, tidak bisa dipungkiri. Satu predikat inilah. Jadi antum sekalian belum bisa menyamai predikatnya seorang doktor. Di Indonesia kebanyakan ada ilmu-ilmu yang tidak terkait dengan agama. Tapi di Azhar, doktor fi ilmu hadis, doktor fi ilmu tasawuf, doktor fi ilmu fiqh dan lain seterusnya. Ini ada predikat menunjukkan seseorang tingginya di jenjang ilmu. Hadirin sekalian, ini adalah menyentuh masalah predikat-predikat yang ada, yang mana tidak lain adalah mengantarkan seseorang adalah jenjang keilmuan. Hadirin dan hadirat sekalian, ini adalah permasalahan-permasalahan yang terkait dengan masalah keilmuan seseorang yang berada di dunia internasional sampai sekarang. Terlepas dari itu, hadirin sekalian, saya hanya bisa menyampaikan beberapa hal keterkaitan dengan tamatan para siswa yang ada. Baik itu anak-anak siswa yang akan meninggalkan Pondok Lirboyo, ataupun mustahik, atau yang menjadi mustahik, atau siapa saja yang akan keluar meninggalkan Pondok Pesantren Lirboyo. Apa namanya? Pindah tempat dan lain sebagainya. Ini saya teringat ya pesan kepada para santri kalau mau meninggalkan Pondok Pesantren Lirboyo. Saya teringat salah satu pesan, yaitu Lirboyo saya. Mbok panjenengan kalau mau meninggalkan Lirboyo, ojo lali ziarah Mbah Abdul Karim, ziarah makbarah lah. Ziarah makbarah pada pamit. Sebaiknya apa yang dibaca ziarah? Oh, ada yang mengatakan yang terbaik adalah khatmil Quran di makbarah. Monggo silakan. Kalau mau meninggalkan Pondok Lirboyo, sowan Mbah Abdul Karim, khatmul Quran, menghatamkan Quran di makbarah. Karena apa? Mbah Kiai Abdul Karim orang yang hubbul Quran. Mbah Makhrus, Mbah Marzuki, Mbah Johari, semuanya hubbul Quran. Insyaallah dengan kamu qiraatul Quran, khatam Quran di makbarah, insyaallah sababun min asbabi, yaitu manfaatul ilmi, insyaallah. Itulah harapan saya sampaikan. Kemudian saya juga teringat apa yang pernah dipesankan sama saya, yaitu sekarang tahun ini adalah kurang lebih sekitar 560 daripada siswa yang tamat. Tentunya dihimbau tadi untuk bisa melanjutkan kemana yang dia mau. Apakah kuliah dengan jenjang jami'i, atau mendalam ilmu pindah ke pondok yang lain, atau tempat di sini aja, tapi yaitu mengambil suatu buat. Dasar pokok sudah disampaikan, ilmu-ilmu yang ada di sanawiyah 1, 2, 3 merupakan suatu dasar pokok. Pengembangan di aliyah, sebenarnya kalau di aliyah itu menurut pengaman adalah tidak ada ilmu yang pokok. Inti dari mata pelajaran di Pondok Pesantren Lirboyo adalah kelas 1, 2, dan 3 sanawiyah. Sebagai pelengkap adalah tamat aliyah. Ini karena apa? Ya karena di dalamnya tidak banyak beban-beban ilmi yang dibeban kepada para murid-murid sendiri. Ini menunjukkan bahwasanya keberadaan daripada saya sudah merupakan suatu hal yang sangat mendasar sekali, ilmu-ilmu yang disampaikan kepada para murid-murid.
Tinggal bagaimana untuk mengantarkan skill saudara sekalian dalam masalah basic atau dasar ilmu yang kamu miliki. Apa skill itu ya? Dalam bahasa Arabnya malakah. Malakatul insan itu sendiri-sendiri. Apa ya? Ta'ahul, keahlian ilmiah seseorang adalah sendiri-sendiri. Ini merupakan suatu apa namanya? Ya, malakah seseorang. Ya, umpama jelasnya beginilah. Santri ABC Ahmad Abdullah. Ini skillnya tidak sama. Anak ini punya skill atau malakah. Dia itu al-hadis. Dia kalau mempelajari hadis mudah. Plak, 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 plak. Satunya Abdullah. Skill di bidang fikih. Satunya skill lagi di bidang nahwu sharaf. Al-qawaid. Masalah begitulah. Itu adalah merupakan satu malakah. Nah, keberadaan yang dimiliki ini yang sudah kamu miliki. Tinggal setelah tamat dari aliyah. Kamu tabakhur bil abnan. Artinya di dalam fan yang kamu miliki. Jadi kamu sekalian sudah didasari oleh ilmu yang ada. Tinggal istilahnya bahasanya. Tinggal penjurusan skill yang ada di antum sekalian. Pengembangan dan tarasuf bil ilmi. Ini diperlukan. Sebab kamu ahlinya apa? Saya senang fikih. Tinggal sekarang kamu mendalami fikih. Kalau kamu mendalami fikih tentunya harus dari awal. Jadi fikih yang paling rendah umpama sini bacanya Sabinatus Shalah terus takrib terus Mu'ain terus Wahab dan lain sebagainya. Kalau memang kamu ahli fikih, ingat usul fiqh juga harus dicangking. Qawaidul fiqh juga harus dicangking. Tabakhur sekali. Ini cara menyalurkan fan-fan basic yang Anda miliki semuanya. Suatu contoh itu ilmu fiqh. Ilmu hadis. Antum sekalian kalau ngaji Bulughul Maram, hadis menang bukan main. Wah, ini punya bakat di dalam adalah bakat hadis. Kamu perdalami sekali dengan membaca hadis mulai dari hadis arba'in yang kecil terus Bulughul Maram terus sampai Bukhari Muslim. Dan jangan lupa di dalam ilmu hadis ada mustalahul hadis. Ini harus juga kamu miliki. Masalah as-sanad, masalah riwayat juga kamu berdalami. Sehingga seperti Said Alim Al-Maliki mempunyai predikat doktor fi ilmu hadis. Doktor fi ilmu fiqh Wahb Az-Zughaili diakui oleh dunia internasional. Ulama mengatakan begini, Al-Alim Alama Al-Wahb Az-Zughaili. Doktor bidang fiqh. Dunia internasional mengakui Said Alawi Al-Maliki doktor fil hadis. Masya Allah. Antum sekarang juga begitu nantinya. Punya kerentek dalam tafsir. Monggo silakan. Tafsir ilmu khas, ilmu tafsir asbabun nuzul. Ilmu tafsir masalah ad-dirayah wa riwayah harus kamu pelajari sebagai ilmu-ilmu fan yang ada. Inilah salah satu metode membentuk seseorang ada ahli di dalam malakahnya. Ini adalah yang sedikit saya sampaikan tentang keberadaan dari seseorang adalah sesuatu berbeda. Hadirin sekalian, contoh sudah jelas. Di Lirboyo dikenal Mbah Ki Abdul Karim adalah ahli sorof. Ahli sorof. Berarti Mbah Ki Abdul Karim ada malakahnya fisor. Mbah Makhrus dikenal adalah bil qawaid, balaghah, nahwu sharaf adalah malakahnya fi nahwu sharaf. Mbah Marzuki al-fiqh dan tasawuf. Bukan berarti Mbah Ki Abdul Karim ahli fi ilmu sharaf tidak ngerti dengan fikih, tidak ngerti dengan fikih, tidak ngerti dengan ilmu alat, tidak ngerti. Tapi malakahnya adalah malakah as-sarfu. Mbah Makhrus adalah malakah makanya. Mbah Jamal Zuki malakahnya ini.
Nah sekarang sudah generasi ketiga, ada Mbah Yai Idris, Mbah Janar, malakahnya apa? Ya kamu sendiri yang menilai. Ini adalah suatu jenjang untuk mengantarkan seseorang. Tidak akan bisa seseorang alim, tasawuf alim, paling-paling tasrawuf. Fikih alim, qawaid alim, tafsir alim. Tidak akan mampu kalau melihat keberadaan otak panjenengan semuanya. Terus terang aja lah, tidak belum akan mampu. Tahul ahli taraf dan segala ilmu tidak akan bisa. Al-alim alamah pun Al-Imam Al-Ghazali punya adalah suatu keistimewaan maziyah tamat fi ahli. Ini semuanya begitulah. Oleh karena itu saya mengantarkan demikian ini, kamu tidak salah untuk mendalam ilmu yang kamu miliki. Sebenarnya ya hal yang demikian ini sudah terasa. Saya senang waktu saya itu belajar, yang sering nyaut adalah nahwu, sorab dan bahasa Arab. Bukan berarti saya senang bahasa Arab dan nahwu, tidak kenal dengan fikih. Saya ngerti juga fikih. Oh, itulah yang telah dikatakan tafannun bi fan wahid. Jadi ada pepatah mengatakan hafidha syai'an ghabat anhul asya. Memegangi suatu ilmu fan tertentu, tapi ilmu semuanya juga bisa kita pahami. Hadirin kan, karena tidak ada lain, ada Lirboyo adalah nyangoni, memodali antum sekalian ada ilmu din, ilmu agama. Lain tidak, ilmu agama yang berakidah ahli sunnah wal jamaah, aliran madzhabul arba'ah. Kenapa? Al-Maliki, Asy-Syafi'i, Al-Ahnaf, Al-Hambal. Sebab ada di Timur Tengah madzhabul khamsah. Madzhab khamsah adalah madzhab Syiah. Syiah sudah berapa tahun yang lalu, puluhan tahun ada, timbul sekarang, digegerkan, dianggap adalah aliran sesat. Timbul aliran sesat bukan timbul sekarang, bukan dibuat baru, min zaman jauh sekali. Berkembang masuk Indonesia terus, apalagi di Bangil ada Hafiz pondok pesantren mengembangkan Syiah. Ini adalah Syiah macam-macam, ada Syiah Isna Asy'ariyah, ada Syiah Zaidiyah, ada Syiah sini. Termasuk mu'alif Bulughul Maram itu adalah Syiah Zaidiyah itu. Tapi tidak mengembangkan ilmiah. Coba sekali kamu lihat sejarahnya. Saya suka dengan Syiah. Apa nih? Mut'ai tok. Katanya bilang. Ada yang mengatakan begitu. Belum, tidak mau saya Syiah. Tapi saya tak senangi mut'ai tok nih Syiah. Wah. Begitu pula dengan alin-alin yang lain. Ahmadiyah. Berapa ratus tahun Ahmadiyah timbul. Di Indonesia baru masuk digegeri, dianggap aliran sesat. Ahmadiyah Mirza Ghulam Ahmad di Pakistan. Kemudian berkembang Ahmadiyah bercabang-cabang, yang masuk sini aliran Mirza Ghulam atau putubnya. Ini sudah dia mengakui apa itu namanya Allah, dan dia mengatakan Mirza Ghulam Ahmad adalah Isa al-Masih al-Muntadhar. Nah ini salahnya di sinilah. Dia beranggapan bahwa Ahmadiyah itu orang-orang ghairi Islam, khususnya adalah Kristen, harus masukkan Islam. Itu adalah Mirza Ghulam Ahmad. Oleh karena itu, maka dari itu yang paling takut, yang paling dibenci adalah orang-orang Kristen bagi orang-orang Ahmadiyah. Ini perlu tahulah. Kemudian dengan aliran-aliran yang lain, Wahabiyah, termasuk dia mengaku adalah aliran ahli sunnah wal jamaah yang bertentangan dengan paham Asy'ariyah dan Maturidiyah. Tapi saya itu sekolah waktu kuliah, ajaran saya itu Wahabi. Ilmu tauhidnya adalah Wahabi saya itu. Nah, mungkin Pak Imam dikatakan orang Wahabi, saya nggak mengakukan itu. Tapi itu ada positifnya, hadirin sekalian. Antara lain yang paling keras dilakukan oleh Wahabi adalah tabarruk bil makbarah. Anti sekali, musyrik dikatakan itu.
Artinya ittikhazul masajid maqabir. Mengambil makbarah-makbarah untuk sebagai masjid. Ini adalah tawassul juga begitu. Ini ajaran-ajaran. Saya paham seperti apa yang dilakukan oleh PKS, oleh karena hati-hatilah untuk. Tapi juga ada positifnya. Positifnya bagaimana? Memang hal yang terkait dengan masalah itu antara lain haram nisa dukhulul makbarah. Terjadi pada suatu Pak Harto dengan Butin ziarah mau masuk makom Rasulullah. Pak Harto masuk, Butin di belakangnya, di stop, tidak boleh. Walaupun ibu negara masih menguatkan, yaitu syariat haram untuk perempuan masuk ke dalam ke dalam makbarah. Dan masih banyak lagi lah terkait masalah ajaran musyrik. Malah dikembangkan orang-orang yang tidak paham Wahabi di daerah timur Jember. Kalau ada orang mengatakan ila hadratin nabi, ila hadrati aulia, musyrik. Oh, Wahabi goblok itu. Kalian mengatakan Wahabi itu, tapi goblok. Tidak begitu, tidak apa-apa. Ma ma'ana ila hadrati, ila samahah, wal hadrati, sama saja keharibaan, kehadapan. Cuman ada Wahabi adalah tidak membenarkan tawassul bil amwat. Nah, ini ada perbedaan sedikit. Hadirin sekalian, tentang masalah tabarruk itu memang dilakukan oleh orang-orang Syiah. Orang Syiah itu tabarruk bil maqabir tidak jadi masalah. Sehingga kalau ziarah makom itu biasa orang itu ngambungi maisan. Biasa di makbarah Rasulullah ngambungi selambu-selambunya ini. Kalau bagi nihna tidak jadi masalah. Karena cinta Rasul yang diketahui adalah selambunya Rasul, kita ngambungi selambunya sama dengan menunjukkan hubur Rasul. Kan begitulah kira-kira. Sama dengan seseorang cinta kepada seseorang, tidak ada orangnya kelambini jambungi menunjukkan hubbu. Karena apa? Memang dalam pepatah al-hubbu a'ma. Pas. Kayak ini wonge kelambine ya padha wae. Lah kira-kira. Saya ingat masalah sesat NU sendiri juga kemasukan paham jil. Kenyataan para ulama-ulama NU Suriahnya memberantas paham-paham jil yang di NU, ya nyatanya nggak berhasil, nggak berdaya. Termasuk itu ada dikutuk, ada aliran sesat. Masya Allah. Paham-paham liberal Al-Mu'tazilah sudah berapa tahun Mu'tazilah itu. Jadi hadirin sekalian, beberapa aliran-aliran sesat yang disampaikan sekarang timbul adalah juga sudah aliran-aliran yang dahulu dimunculkan kembali. Tajdid dikembalikan. Oleh karena itu, ya hadirin sekalian, mungkin akan istirja, rojak mempelajari ilmu yang disampaikan, apa paham Mu'tazilah, apa paham Asyuyuniyah, dan lain sebagainya. Itulah timbul-timbul. Malah timbul. Kemarin suatu tahun berapa itu saya ke Yaman, ramai ada orang-orang Emirat adalah ibadah li syaitan. Timbul jahiliyah lagi. Padahal itu adalah praktek-praktek alit yang sudah lama yang timbul-timbul baru. Tapi insya Allah saya yakin para santri Boyo yang sudah mengenyam pelajaran ilmu-ilmu utamanya akidah ahli sunnah wal jamaah dengan metode Asy'ariyah dan metode insyaallah akan bisa menangkal segala sesuatu aliran-aliran yang kita anggap sesat. Insyaallah. LDI itu bagaimana itu? Sifat al-imarah bil jamaah. Jamaah al-jamaah dengan ada imarah, ada imam, amir, pemimpinnya amir. La ta'ata illa li amirin. Tidak ada taat kepada amir. Ini ada juga suatu aliran yang sudah dulu ada. Jadi hadirin sekalian, kita mengenali tentang masalah yang terkait dengan masalah aliran yang sesat, kita tinggal harus seksama,
Harus tahu teliti bagaimana itu aliran-aliran yang ada. Permasalahan yaitu tinggal kita memegang teguh ajaran asal ahli sunnah wal jamaah yang telah disebut kepada antum sekalian. InsyaAllah dengan tamasuk di ahli sunnah wal jamaah, InsyaAllah saya akan tetap selamat dari ajaran yang sesat. InsyaAllah. Mengenai tentang masalah keberadaan antum sekalian, ya, seringlah hadirin, yaitu masalah keterkaitan dengan Allah menzukna ilman nafi'ah wa amalan sholihah wa rizqan halala. Saya berpikir bagaimana kita itu mendapatkan ilmu yang manfaat, ilman nafi'ah yang selalu kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini mensinyalir saya, seorang ulama mengatakan sababun min asbabi manfaatil ilmi. Satu adalah amilun bi ilmi. Amilun bi ilmihi ini adalah salah satu sebab antum sekalian mendapatkan ilmu yang manfaat. Oleh karena itu yang sering dipesankan oleh masyayikh dan boyo, amalkanlah ilmu, amalkan, ngamal ilmu nih. Saya teringat suatu saya mengantarkan Mbah Makhrus kalau ziarah ke alumni-alumni. Yang pertama ditanya, kowe mulang opo? Hah? Mulang nikin ya sebenarnya. Mulang nih langgar tanpa ada bayar. Wes kowe mulango karo niat melarat. Memang mulang dengan tanpa ada tendensi kerja. Itulah yang dimaksudkan oleh Mbah Makhrus oleh Mas Ridho mulango. Bukan jadi PNS, bukan mulang jadi punya apa itu HR bulanan yang tinggi, bukan, lillah. Apa? Amilun bilmi li'i'la'i kalimatillah wa sya'a'il Islam. Itu adalah li dakwah yang disampaikan itulah. Termasuk adalah sababun dari min asbabi manfaatul ilmi. Kemudian tentang masalah terkait dengan manfaatul ilmi, Masya Allah, al-adab. Adab itu apa ya? Ya tata krama. Tata krama itu apa ya? Etika lah, kira-kira begitulah. Bahasa kerennya etika. Adab utamanya adalah sifat tawadu, tarahum, al-hilm, itulah di dalamnya adab. Tapi yang diantara beberapa awsaf al-mahmudah ini adalah at-tawadu. Saya ingin cerita sekali, yaitu dulu ada namanya Gus Ali Bakar. Rumahnya Pondok As-Salafiyah. Ini santri Lirboyo, alumni yang semuanya ikrar para kiai. Gus Ali Bakar ada alim alama. Mbah Kiai Maimun kurunnya wali itu. Ya Gus Ali Bakar hormat alim. Kalau kurang dari Lirboyo ke Bandar Kidul, dari sini Qala Muhammadun sampai Bandar Katam. Itu kalau Kemis sore. Katanya Lirboyo, santri Lirboyo, Kemis sore itu ada Jumat Nom. Masuk. Pulang dari Salafiyah ke Lirboyo, Alfiyah, masuk Lirboyo, terakhir Qala Muhammadun. Masya Allah, diulak-walik. Insya Allah santri sekarang, insya Allah kok enak. Nah, itulah menunjukkan alim. Toh begitu alimnya kemudian diambil menantu Kiai Said bertempat di Jamsaren, Kiai Ali Bakar. Saya itu Masya Allah ingat salah satu dari tawaduknya orang yang alim seperti Kiai Ali Bakar. Padahal dia fitrah jadidah fi kulli syai'. Termasuk Mbah Gus Ali Bakar pikirannya untuk mendirikan jamiah Tribakti. Kiai Ahmad Hafid, bapaknya Mbah Bram, fitrah untuk mendirikan jamiah Tribakti. UIT pada waktu itu, Universitas Islam Tribakti. Orang yang muda yang mendorong Mbah Makhrus untuk mendirikan Tribakti adalah fitrahnya satu Kiai Ahmad Hafid almarhum dan Gus Ali Bakar.
Ini keberadaannya begitu. Ini ada saya contohkan sebelum tentang tawaduknya. Mbah Ali, Kiai Ali Bakar itu kalau mau sowan Mbah Kiai Marzuki tidak langsung di hadapan masuk ke rumahnya Mbah Jukinda. Tapi ngenteni Mas di lawang masjid yang sebelah selatan yang dilalui oleh Mbah Marzuki kalau jamaah. Duduk di situ. Berjam-jam duduk. Begitu Mbah Juki jamaah, oh Ali Bakar, ya wes. Baca sholat masuk. Itu kepada Mbah Juki. Saya ingat dengan ada yang gonceng sepeda pancal. Kalau sowan Mbah Kiai Makhrus juga begitu. Duduk di depan langgar, meneng. Saya kan sepedaan, peloyan paling sebenarnya. Ali, kenapa? Kan guyon-guyon dengan saya. Itu Mbah Makhrus jamaah. Masya Allah. Jadi mau sowan kiainya, nunggu sampai dipanggil oleh kiainya. Padahal, Masya Allah, Kiai Ali Bakar, alim alamah yang diakui. Ini saya bayangkan, Masya Allah, tawaduk kepada Syekh. Oleh karena itu, ada kesimpulan bahwasanya benar dipelihkan para ulama, manfaatul ilmi adalah antara lain ta'ziman wa ikraman wa ihtiraman lisyuyukh. Masya Allah. Benar juga mungkin apa yang disampaikan Pak Abu Bakar, ada anak yang sombong tidak mengabaikan kepada syuyukh, putranya syuyukh, tersesatlah, celakalah dan sengsaralah hidupnya. Itu memang sudah ada begitulah. Itu keterkaitannya dengan Allah marzukna ilman nafi'a ilman. Kira-kira panjenengan ngerti apa enggak, tahu apa enggak seorang alim yang sowan kepada kiainya begitu. Paling boten panggah. Kalau mau sowan, kalau yang saya alami santri boyo kalau mau sowan Pak Imam, walaupun saya bukan kiai, gitu ya sowan. Assalamualaikum. Dok. Assalamualaikum. Boleh. Bintang ditemoni. Masya Allah. Itulah zaman santri sekarang. Memanglah zaman sekarang zaman yang sesat. Para wanita berbaju ketat. Pakai rok mini, paha terlihat. Kita melihat sangat merangsang dan nikmat. Ya memang sudah zaman molak-malik begitulah, kira-kira begitulah. Masya Allah, Masya Allah. Saya sendiri gak bisa ngalami itu ya Syekh. Saya akui, saya kurang takdim kepada Syekh saya. Saya ceritakan kalau saya mau sowan Mbah Maimun, guru saya. Kalau Mbah Maimun di dalam itu, saya di depan tuh moloka melaku gitu. Wah, maksudnya biar Mbah Maimun bin kepada saya dipanggil. Aduh Masya Allah, remuk gitu. Sampian insya Allah arma'u. Itulah masalah yang terkait dengan masalah Allah marzukna ilman nafi'a, tidak lain amilun bi ilmihi dan ikraman ta'ziman lisyuyuh, dan terakhir adalah al-adab, utama adalah at-tawadhu. Insyaallah antum sekalian, kalau 3 hal tersebut, faktor 3 itu kalau kamu amalkan, insyaallah akan mendapatkan ilmu yang manfaat, barakah fid dini wa dunya wal akhirah. Insyaallah. Hadirin sekalian, tentang keterkaitannya tadi disampaikan bahwasanya disampaikan pondok pesantren di Boyo adalah akidah ahli sunnah wal jamaah bil jamaah. Jadi umpama toh dikaitkan dengan masalah keberadaan sekarang sama dengan NU. NU dengan motonya NU tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Mungkin ini tinjauan siasi, maaf, ini tinjauan politis gitulah. Juga begitulah, kemana santri Boyo? Santri Boyo tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana, insyaallah. Gitulah. Keterikatan majelis, mohon maaf ini saya juga angen-angen dari Boyo dari awal saya tidak pernah mengajarkan
politik di Pondok Lirboyo. Bagaimana tanggapan alumni Lirboyo? Saya jawab tegas, Lirboyo tidak mengajarkan politik, tapi mengajarkan ada ahli sunnah wal jamaah. Sebab kita tahu politik adalah sesaat P3, sesaat PKB, sesaat ada PKNU. Itu adalah keberadaan politik. Kalau mengitbak pada Pondok Lirboyo, insya Allah Pondok Lirboyo tidak pernah mengajarkan politik. Saya belum pernah tahu sejak mulai dari Mbah Abdul Karim sampai sekarang Lirboyo tidak mengajarkan ilmu politik. Tapi yang diajarkan al-ilmul mujtama'. Apa ilmu mujtama'? Yang pernah digariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahana khamsan khasira khamsan. Itulah ilmu mujtama'. Man istakhaffa bil umara, man istakhaffa bil ulama khasira din. Siapa yang menganggap remeh, meremehkan kepada ulama, akan merugi di bidang agama. Ini saya sampaikan poin-poin yang saya jelas. Man istakhaffa bil umara khasira ad-dunya. Benar. Kalau kamu ingin urusan masalah duniawi termasuk politis, kamu harus dekat kepada para umara. Masalah duniawi kamu harus dekat kepada para umara. Sebab yang memiliki politis dan dunia adalah para umara. Ulama tidak ada khosraddin, jelas. Yang ketiga adalah man ahana bil diron khosira al manafi'. Siapa yang meremehkan kepada tetangga adalah merugi tentang kemanfaatan kehidupan. Waman khosira bil aqriba khosira al mawaddah. Jelas. Siapa yang meremehkan dengan keluarga akan merugi dengan rasa kasih sayang keluarga. Ini ada paling penting, ada ilmu mujtama', ilmu sosial kemasyarakatan yang telah dikaji oleh doktor, profesor, oleh orang-orang jami'i mengenai asal usul al-ilmu mujtama' adalah sandaran ada hadis ini. Wa man istakhaffa bi ahli khasira tibal ma'isyah. Masya Allah, hebat sekali. Saya diskusikan dengan orang-orang jami'i, ini ada hormat. Ini adalah sistem pengaruh Islam di dalam mengaruhi hidup dalam kehidupan di dunia. Artinya bagaimana? Salah satu sitir adalah man istakhaffa bi ahli khasira tibal ma'isyah. Apa artinya? Siapa yang meremehkan dengan keluarganya. Saya seorang suami meremehkan kepada istri, khasira tibal ma'isyah wal mawaddah, akan merugi di bidang enaknya hidup dan rasa kasih sayang. Lalu bojo ini kok tidak meremehkan, gak pati dianggap, gak diopaini mangane. Biasanya kalau ada rasa kasih sayang, biasanya kita kalau memperhatikan kepada sang istri, mesti kita itu kalau makan dienak-enak. Jangan enak, lauknya enak, kamu coba. Kalau istrinya itu lesu, tidak kamu anggap, halah, diwei sego karo uyah tok. Oleh karena itu dalam Islam, jangan sekali istighfar bi ahli. Begitu pula istighfar bil akriba. Al-istighfar yaitu bil jiran. Apalagi al-istighfar bil umara wal ulama. Ini adalah ya kajian keberadaan kehidupan antum sekalian nanti di masyarakat, tentunya harus dipegang teguh tentang masalah ajaran-ajaran ini. Hadirin sekalian rahimakumullah. Selanjutnya kami sampaikan pula bahwasanya para mutakharijin daripada Pondok Pesantren Lirboyo ini tersebar di seluruh Indonesia, dan kenyataannya santri yang dibekali ilmu agama seperti di Pondok Pesantren Lirboyo ini, sering saya sampaikan, kamu jangan berkecil hati. Kamu mondok di Lirboyo hanya diberi pelajaran, mata pelajaran agama aja. Mungkin ada orang yang menyangka kamu, untuk apa mondok? Kalau setelah dari pondok nanti makan apa?
kalau keluar dari Pondok Lirboyo akan jadi apa? Tegas saya jawabkan, kalau kamu keluar dari Lirboyo akan makan apa? Tetap saya makan beras. Enak. Kamu kalau keluar dari Pondok Lirboyo akan jadi apa? Tetap saya jadi manusia. Sebab bagaimana saya belum pernah mengeluh. Antara beberapa anak mutakharij Lirboyo setelah pulang dia itu mengeluh tidak dapat pekerjaan. Tidak ada kamus yang mengatakan bahwanya mutakharij Lirboyo tidak punya pekerjaan. Tapi ada sarjana-sarjana berkeor-keor kalau sudah tamat tidak mendapatkan pekerjaan. Itu adalah slogannya sarjana. Lirboyo, no. Saya kira begitulah. Sebab bagaimanapun begitu keluar dari Lirboyo masuk kepada masyarakat sudah mengerjakan adalah PR yang ada. Oleh karena itu dia mengenal dan dia dikenal oleh Lirboyo adalah tidak punya pekerjaan. Inilah salah satu bedanya dari para orang-orang yang sarjana tidak mengamalkan ilmunya tidak punya pekerjaan. Saya sangat beruntung sekali. Salah satunya keistimewaan dari pondok pesantren ini ada suatu lembaga pendidikan yang dimiliki di Indonesia. Mohon maaf, di Makkah Al-Mukarramah hanya 2 ma'had ribat, Syed Alawi Al-Maliki dan Syed Abbas. Pondok, tidak ada suatu pendidikan yang lainnya. Di Madinah ada Habib Zain Smith yang kemarin anak saya Iing ada di sana. Sudah bubar lembaga Madrasah Indonesia. Di mana itu namanya Malaysia, di Yaman masih ada, masih bagian banyak di Yaman. Di daerah Zubaid, di daerah selatannya Yaman masih ada beberapa pondok pesantren. Di sana malah ada kiai yang alim-alim. Di Zabid itu ulama-ulama, masya Allah, alim-alim. Tapi santrinya nggak ada. Sebab begitu anak Indonesia yang ingin santri ke sana, karena daerahnya gesang, masya Allah, panasnya luar biasa, tidak kuat. Ini daerah. Saya amati di Syria. Di Syria ada cuma satu. Sak negara Syria, ma'had pondok itu cuma satu. Masya Allah kalau di Indonesia banyak pondok pesantren Lirboyo. Salafi ada, Asri ada, sampai pondok bambu juga ada. Pondok Putri Duyung, Semampir. Ini sesuai dengan apa yang saya sampaikan baru-baru ini tamu dari Amerika, dari Oxford University meneliti keberadaan kepada pondok pesantren. Ada satu lembaga pendidikan yang tertua di Indonesia adalah pondok pesantren. Kagum bagaimana caranya bisa mengelola pondok pesantren kalau ada di luar. Saya juga sendiri kagum. Saya tahu kalau di madrasah itu saya juga ingat sewaktu masuk mustahik atau guru begitu masuk plek sukut murid yang lebih dari 50, 60, 70 menang. Tapi kalau masuk kuliah, apalagi yang kuliah bukan Islam, apalagi sekolahan pendidikan yang bukan Islam, madrasah SMP, begitu masuk, dia panggah rame, wae. Ini adalah suatu keistimewaan yang dia pondok pesantren. Saya lihat ini adalah metode yang di pondok pesantren. Begitu ada pengajian ihya, kiai datang plek, sukut semuanya plek. Masya Allah, hebat apa enggak? Takut. Panjenengan duduk menunggu kiai mau tafsir atau ihya. Begitu kiai datang mau membaca, sukut. Inilah satu keistimewaan kehebatan yaitu pondok pesantren yang dimiliki yang ada di Indonesia. Tidak bisa dimiliki dengan yang lainnya. Hadirin sekalian, ini adalah suatu paparan-paparan hasil pengalaman yang ada di saya. Akan tapi perlulah juga ditingkatkan
tentang masalah ilmu-ilmu yang saudara sekalian yang mari untuk mengantarkan sekalian untuk menghadapi zaman yang akan datang. Zaman sekarang itu akan lebih ditinggalkan oleh zaman yang akan datang. Zaman yang akan datang akan lebih parah lagi tentang masalah keterkaitan dengan masalah kesesatan, kenakalan dan alin-alin yang lain. Saya teringat zaman dahulu 20 tahun atau 25 tahun yang ada, tidak ada istilah narkoba, tidak ada istilah HIV, AIDS, tidak ada. Tapi begitu berkembang zaman dan zaman dan ulah daripada masyarakat yang ada, tentunya kamu harus juga dihadapi dan macam akan terus bertambah. Inilah suatu tasdik, suatu mendorong kepada antum sekalian. Mudah-mudahan antum sekalian dengan ilmu yang ada yang didapatkan di Pondok Pesantren Lirboyo akan lebih berkembang dan bermanfaat. Maslahah untuk masyarakat bidini wa dunya wal akhirah. Yang terakhir, jangan khawatir begitu tamat Lirboyo tidak laku. Insya Allah kalau ketemu jodohnya insya Allah laku. Insya Allah. Hadirin sekalian, mungkin itulah paparan-paparan yang saya sampaikan. Ada suatu kalimat mengatakan ri'ayatul adab muqaddam ala imtisalil awamir, adalah mengedepankan akhlak, mengedepankan yaitu etika itu didahulukan sebelum mengerjakan sesuatu apapun. Wa kama qala masal ajil umur ala azlaliha, artinya gimana? Salurkanlah suatu perkara itu kepada adat-adat masing-masing. Sebab apa? Bagaimana al-adah muhakkamah. Hadirin sekalian, itulah pesan-pesan saya. Mudah-mudahan adalah suatu hal yang positif bagi anda sekalian. Saya ingat Bapak mengatakan ma ahsanan nabat idza tabal mambat. Alangkah indahnya, alangkah baiknya tumbuhan andaikan apa itu sumber tumbuhnya itu baik. Ma ahsanan ma idza tabal mambat. Alangkah baiknya aliran air kalau sumbernya itu juga bagus. Mata tabal aslu tabatul furu wa udhubatul ma tansau an safa'il yambu. Itulah pesan saya terakhir kepada antum sekalian. Mudah-mudahan hikmah manfaatnya. Jadi saya cukup sekian saja. Terakhirnya bokonge inul dicokot kula. Atur cekap semanten atur kawula bila hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.